Shalom semua. Hari ini kita mau lanjutin khotbah Credo Rasuli. Ada yang baru pertama kali hadir mungkin? Gak ada ya? Oke, kita mau lanjut ya. Khotbah Credo yang bagian hari ini adalah dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Wow ya. Ini tema yang sangat menakutkan gitu. Kalau dengar kata menghakimi itu kayaknya gitu ya. Nah, saya mau ngingetin saudara bahwa Credo Rasuli bukanlah firman Tuhan. Tapi Credo Rasuli adalah rangkuman atau ringkasan iman dari firman Tuhan. Jadi beda ya. Tapi ini mewakilkan semua apa yang ada di dalam Alkitab gitu. Jadi inilah pengakuan iman kita yang dirangkum. Oke. Kita mau masuk ke dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Kita baca bersamaan, saya duluan, Anda selanjutnya, oke? 1, 2, 3. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah saudara, kita lihat di ayat 48 ya. Di sini ada dibilang, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah saudara, apa sih maksudnya dengan akhir zaman? Kita suka ketukar antara zaman akhir dan akhir zaman. Apa itu zaman akhir dan apa itu akhir zaman? Kita lihat di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah itu di highlight tuh yang ayat kedua. Pada zaman akhir. Jadi apa artinya zaman akhir? Zaman akhir itu adalah zaman yang dimulai sejak kedatangan Yesus yang pertama kali. Itu disebutkan zaman akhir. Jadi waktu Yesus lahir itu adalah zaman akhir. Sampai kedatangannya yang kedua. Jadi kita hari ini hidup di zaman akhir saudara. Lalu bedanya sama akhir zaman apa? Akhir zaman adalah kedatangan Kristus yang kedua kali dan terjadi pada waktu yang hanya diketahui oleh Allah Bapa. Jadi akhir zaman itu nanti. Waktu Yesus datang kedua kali itulah akhir zaman. Jadi jangan bingung nanti kalau baca Alkitab antara zaman akhir dan akhir zaman gitu. Jadi kita adalah orang yang hidup di zaman akhir sedang menantikan akhir zaman gitu ya. Clear ya? Lalu apa itu artinya dan dari sana ia akan datang? Maksudnya apa itu dan dari sana? Dan dari sana itu artinya Kristus akan datang kedua kali. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 28, 1, 2, 3 barengan ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Perhatikan yang di highlight. Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Artinya dia akan datang kembali. Jadi waktu dibilang dan dari sana ia akan datang itu artinya satu hari lagi dia akan datang kembali. Hanya sekali lagi gitu ya. Jadi Yesus akan kembali secara nyata di dalam tubuh kebangkitan dan penuh dengan kemuliaan. Itu yang sedang kita nantikan semua hari ini. Nah, jadi apa artinya dari ayat yang tadi? Artinya adalah kedatangan Yesus itu benar-benar bentuknya fisik dan dapat dilihat oleh seluruh dunia. Kedatangan ini bukan simbolis atau spiritual saja, tetapi peristiwa sejarah yang akan terjadi. Seperti yang kemarin-kemarin kita udah ngomong Credo Rasul tentang Pontius Pilatus dan semuanya, bahwa
Kenapa ditulis Pontius Pilatus? Karena itu nyata dan ada sejarahnya. Demikian pula pengharapan kita waktu dia kembali, kita akan melihat dia juga secara fisik, bukan hanya spiritual saja. Dan dia datang sebagai raja dan hakim. Lalu apa artinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Artinya Yesus adalah hakim yang ditetapkan Allah untuk menghakimi semua manusia dari setiap zaman. Lalu apa itu artinya orang yang hidup dan yang mati? Yang hidup artinya semua yang masih hidup pada saat Kristus datang. Kita nggak tahu saudara, kita masih hidup nggak waktu Yesus datang kedua kalinya. Nah, yang mati itu artinya apa? Semua yang sebelumnya telah mati dan dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi kita nggak tahu nanti pas Yesus datang kita yang hidup apa yang mati. Gitu. Kalau kita udah mati berarti kita termasuk yang mati. Tapi kita sama-sama semuanya akan dihakimi. Gitu. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah saudara, saya mau terangin ini nih. Ini menarik sekali menurut saya. Hanya untuk mati hanya satu kali saja. Kenapa di sini jelas banget ditulis hanya satu kali saja? Berarti tulisan ini menegaskan bahwa teori reinkarnasi itu nggak ada. Siapa yang tahu reinkarnasi? Mungkin pernah belajar kepercayaan sebelah atau gimana. Bahwa mereka percaya akan ada kehidupan setelah kita mati. Entah nanti bentuknya binatang atau kita kembali menjadi manusia gitu. Nah teori reinkarnasi ini percaya bahwa setelah kita mati kita akan tergantung dari amal ibadah kita. Kalau amal kita lebih bagus, lebih banyak daripada dosa-dosa kita, artinya kita kembali menjadi manusia. Tapi kalau dosanya lebih banyak daripada amalnya, kita akan menjadi binatang. Nah dulu saya mikir gini, saya jadi binatang apa kira-kira gitu ya. Karena kan kita berpikir gini, coba kalau kalian bisa berpikir ya hari ini. Kemungkinan besar nih, kalau kita kembali reinkarnasi ya, kita jadi binatang atau jadi orang? Coba dijawab. Siapa yang percaya jadi binatang lebih banyak? Itu lihat anak-anak binatang. Yang jadi manusia berarti kan akan mengalami namanya lumayan sulit hidupnya ya. Harus menjaga kesucian, kekudusan supaya kita kembali jadi manusia gitu kan. Nah coba kalau kita mulai bisa berpikir ya hari ini gitu ya. Bagaimana populasi manusia hari ini? Lebih banyak atau lebih dikit? Karena kalau memang ini sesuai dengan teori ini harusnya lebih dikit. Karena saya percaya setiap manusia itu kecenderungan dosanya lebih banyak daripada amalnya, betul gak sih? Coba berusaha jujur. Banyakan jadi binatang atau jadi orang? Mungkin sih binatang ya, tinggal mau pilih mau jadi apa. Mau jadi kuda, mau jadi tikus, kecoa, mau jadi apa gitu. Terus saya juga mikir, kalau saya jadi binatang kira-kira binatang apa ya saya? Gitu kan? Terus kenyataannya hari ini banyaknya apa? Yang makin banyak binatangnya? Kecoa, nyamuk, lalat gitu ya. Berarti kan gak bisa teori ini tuh apa sih dasarnya landasan kita untuk percaya gitu. Sedangkan kenyataannya hari ini manusia bertambah banyak. Harusnya kalau teori reinkarnasi manusia makin dikit. Jadi teori ini sebenarnya waktu firman Tuhan bilang hanya satu kali saja, itu sebenarnya sudah membreak kepercayaan ini. Bahwa ini tuh gak benar. Karena memang kita ditetapkan hanya untuk mati satu kali saja dan itu langsung dihakimi. Bisa membayangkan ya. Jadi itu sih menarik buat saya teori ini. Lalu kalau gitu apa itu penghakiman? Gitu ya. Nah pertama dalam bahasa Ibrani kata penghakiman itu adalah mispat yang artinya keadilan dan pemulihan. Dalam bahasa Yunani artinya krisis krino atau keputusan yudisial, deklarasi benar atau salah yang artinya tindakan Allah menilai dan memutuskan segala sesuatu dengan sempurna, benar dan adil. Jadi hari itu akan datang saudara dan dia akan menilai dan memutuskan kepada kita apa yang layak kita dapatkan gitu. Dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, di sini juga menarik saudara. Banyak pengajaran-pengajaran di luar berpikir bahwa nanti yang menghakimi kita tuh siapa sih yang datang? Ternyata Allah Bapa menyerahkan itu kepada Allah Anak. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Makanya percayaan lain juga percaya bahwa yang akan datang nanti adalah Isa Al-Masih yang kita percaya di dalam Yesus
Kristus. Jadi ini menjelaskan bahwa Bapa pun menyerahkan penghakiman itu kepada sang anak gitu. Jadi anaklah yang akan menghakimi, bukan Allah Bapa. Nah, pertanyaannya kemudian, lalu mengapa harus ada hari penghakiman? Kayaknya kan ngeri gitu ya. Kenapa harus ada hari penghakiman? Yang pertama, saudara, pernah gak berpikir kalau penghakiman gak ada, hidup kita ini akan chaosnya luar biasa. Gitu. Kenapa sih chaos? Karena kalau gak ada hukum dan kebenaran, gak ada yang benar dan yang jahat, kita hidupnya akan chaos banget. Contoh nih, kebaktian jam 4. Kalau gak ada aturan, ada yang datang jam 3, ada yang datang jam 2, terus kapan ketemunya? Chaos banget kita hidupnya. Kalau kita hidup gak ada gini loh, baik dan salah. Terus buat apa kita melakukan segala hal? Ya suka-suka kita, yang satu mau jadi perempuan, satu mau jadi laki, kebenaranmu ya kebenaranmu, kebenaranku ya kebenaranku. Pada akhirnya kayak gitu. Kebayang gak chaosnya kayak apa dunia ini tanpa hukum dan kebenaran. Makanya itu harus ada hari penghakiman. Disitulah kita akan dinyatakan benar atau salah. Gitu. Yang kedua, kalau tidak ada penghakiman, sia-sialah semua pekerjaan baik yang kita lakukan. Bisa gak pernah bayangin gini, bagaimana apa yang terjadi dengan korban-korban pemerkosaan, atau penganiayaan, atau pembunuhan, yang tiba-tiba mati di tempat gitu, ditabrak orang mati. Kalau gak ada hari penghakiman, bagaimana mereka akan dihakimi, bagaimana mereka akan diterima, bagaimana ya si penjahat-penjahat ini akan diadili kalau gak ada hari penghakiman. Jadi percuma kita berbuat baik kalau gak ada hari penghakiman. Ya, jadi jangan kita pikir penghakiman itu sesuatu yang buruk, justru penghakiman ini adalah hal yang baik dan kabar baik buat kita, bahwa ada keadilan Tuhan. Gitu. Yang ketiga, kalau tidak ada penghakiman, maka tidak ada harapan bagi korban kejahatan. Tim Keller bilang di sini, jika kamu menolak konsep penghakiman Allah, kamu kehilangan dasar moral untuk mengatakan bahwa sesuatu itu benar-benar jahat. Ini artinya, kalau nggak ada penghakiman Tuhan, korban kejahatan bagaimana? Nggak ada yang belain. Gitu. Contoh, bagaimana kayak ada seorang ibu punya anak mati dibunuh, nggak ada yang belain, nggak ada yang peduli juga, gitu ya. Terus untuk apa kita mempertahankan keadilan bagi sesama kita kalau nggak ada penghakiman? Terus untuk apa kita sebagai warga negara mensuarakan kesejahteraan, demo-demo di DPR supaya semua sejahtera kalau nggak ada hari penghakiman? Gitu. Jadi penghakiman ini menguntungkan sekali buat kita, gitu. Yang keempat, jika tidak ada hakim tertinggi, maka kejahatan besar seperti genosida, kekerasan, penindasan tidak akan pernah benar-benar dituntaskan. Jadi saudara, penghakiman ini penting banget. Contoh ya saudara ya, kayak hari-hari gini ya. Dunia kita ini tuh sebenarnya gak adil loh saudara. Coba, pernah berpikir gak? Dulu waktu saya lagi banyak masalah ya, saya sering gini. Sebenarnya ya, kita hidup ini di tempat dunia yang gak adil. Contoh gini, yang kaya akan makin kaya. Yang gak punya uang, ya makin miskin. Contohnya apa? Contoh nih ya, kalau kita pergi ke restoran, ya, buy two, get one, free, bener gak? Kalau orang yang gak punya uang, buat beli satu aja susahnya setengah mati, betul gak sih? Tapi kenapa dunia ini bilang kalau beli 2, gratis 1, dapat 3 kan berarti? Tapi kan hanya untuk yang punya uang. Kalau kita yang cuma 1 porsi aja kita struggle untuk beli makanan, beli 1 aja susah. Tapi kalau yang punya uang, ya beli 2 aja. Menguntungkan dapat 3, betul gak? Tandanya apa? Dunia ini tuh gak adil loh saudara. Contoh lagi bagi orang, mungkin mama-mama yang udah punya anak ya. Kalau kita mau masukin anak sekolah nih, udah open registration kan dari bulan Oktober tuh, padahal sekolahnya masih tahun depan Juni gitu. Terus mereka tuh berlomba-lomba cepet-cepetan, karena nggak mau kehilangan murid kan. Jadi sekolah-sekolah favorit ini berlomba-lomba untuk buka open registration secepat mungkin dan bayar secepat mungkin gitu. Nah, semakin cepat mereka buka, semakin banyak diskonnya, betul nggak saudara? Dan semakin kamu melunasi di awal, diskonnya makin gede. Dan misalkan nih, uang pangkal 20 juta gitu ya. Untuk yang masukin uang bulan Oktober, khusus open registration, diskonnya 50%. Jadi cuma 10 juta gitu. Tapi kan hanya untuk orang yang punya uang. Yang uang cashnya ada, bisa bayar. Diskonnya 50%, betul gak? Tapi bagi orang yang setengah mati buat cari 10 juta aja, akhirnya dia gak bisa bayar langsung. Ya udah dicicil aja deh, di term aja 3 kali.
Tapi apa yang terjadi? Waktu kamu term, uangnya jadi 20 juta nilainya, bukan 10 juta lagi, betul gak? Jadi dunia ini, sistem dunia ini akan membawa kita kepada ketidakadilan. Jadi makanya yang gak punya uang ya kasihan aja. Bayarnya totalnya 20 juta. Padahal gak punya uang. Tapi yang kaya, yang punya uang cash, lebih tambah kaya. Karena didiskon 50%. Betul gak saudara? Jadi sebenarnya dunia ini gak ada yang adil. Contoh lagi saudara, semakin kita punya uang, semakin fasilitas kartu kredit makin gede, bener gak? Gitu kan? Semakin miles kita makin banyak, semakin kita naik dari business class. Tapi dinikmati hanya untuk orang yang spending power-nya besar, yaitu apa? Ya orang-orang kaya, yang miskin, naik kereta aja susah, boro-boro naik pesawat, betul gak sih? Jadi sistem dunia ini mengarah ke sana. Contoh lagi, hukum. Bagaimana orang kaya bisa membeli hukum loh. Istilahnya gini, orang yang curi ayam cuma bisa divonis 7 tahun penjara gitu ya, 10 tahun penjara. Tapi buat orang koruptor 2 tahun aja bayar. Betul enggak? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Padahal nyuri ayam tuh buat apa? Buat kasih makan keluarganya. Benar gak? Itulah sistem dunia, gak adil. Memang gak ada keadilan di dunia ini. Makanya itu Tuhan datang untuk menghakimi. Luar biasa ya, yang hal-hal kayak gini aja ya, Alkitab tuh menghibur sebenarnya kalau kita ngerti apa maknanya. Di dalam Roma 12 ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Betapa adilnya dia. Jadi hanya satu-satunya hakim yang adil ya dia. Karena dunia ini gak ada yang adil. Gitu. Timothy Keller berkata, if there is no judgment day, what hope is there for the world? A God who refuses to judge evil is not a loving God. Jadi jika tidak ada hari penghakiman, apa harapan bagi dunia? Allah yang menolak menghakimi kejahatan bukanlah Allah yang mengasihi. Justru karena dia mengasihi, makanya dia mengadakan hari penghakiman. Bisa nangkep ya? Justru kalau nggak ada hari penghakiman, berarti Allah kita tuh nggak adil. Gitu. Jadi kalau ada penghakiman, lalu apa sih yang jadi prinsip Tuhan menghakimi kita? Atas dasar apa dia menghakimi kita? Yang pertama kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 10, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku Tuhan. Satu lagi di 1 Samuel 16 ayat 7. 1, 2, 3. Jadi Tuhan berfokus pada hati kita, saudara. Nah, jadi penghakiman itu bukan karena apa yang kamu lakukan, pekerjaannya bukan. Bukan hanya itu, tetapi apa motivasi di dalam hati kita melakukannya. Contohnya apa? Cerita anak yang hilang. Anak sulung dan anak bungsu. Menurut kalian siapa yang hilang? Anak sulung atau anak bungsu? Jadi dua-duanya terhilang loh saudara. Bukan hanya si bungsu. Karena mereka sepertinya yang sulung lebih baik kan kelihatannya. Tapi sebenarnya motivasi hatinya waktu dia stay di dalam rumah bapaknya adalah apa? Dia pengen mengeruk semua kekayaan bapaknya. Tapi dengan cara baik-baik. Gak ketahuan. Dimanipulasi gitu kan. Tapi yang bungsu nyata-nyata. Oh saya minta uang langsung kabur. Foya-foya gitu ya. Jadi ini adalah bentuk ekspresi dari kita loh sebenarnya. Bahwa kita kadang jadi sulung, kadang jadi bungsu. Betapa munafiknya kita waktu kita jadi sulung. Tetapi betapa ugal-ugalannya kita waktu kita jadi bungsu. Tinggal kita yang mana nih sifatnya, si bungsu atau sulung. Padahal dua-duanya sama-sama hilang. Karena motivasi hatinya enggak benar. Gitu. Ya, jadi Tuhan berfokus kepada hati kita. Lalu prinsip apa lagi yang membuat Tuhan menghakimi kita? Atas dasar apa? Yang kedua adalah kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 48. Kita baca bareng ya, 1, 2, 3.
Jadi Tuhan menghakimi berdasarkan dari apa yang kita tahu. Nah, jadi kalau kita semakin banyak ngerti, semakin banyak tahu segala hal, kita akan dituntut lebih banyak. Nah, tapi kan otak kita gini ya, sistemnya gini. Kalau gitu jangan banyak tahu. Benar nggak? Oh, kalau gitu nggak usah baca firman. Makin banyak tahu, makin kita berdosa. Ya udah jangan baca, jangan baca. Kalau bisa jangan tahu ada dosa gitu ya. Kalau bisa jangan tahu membunuh itu salah, berzina itu salah, jangan tahu. Gitu kan? Supaya kita tidak dihakimi. Tapi lihat deh. Di Roma 2 ayat 13 sampai 16. Nih. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu apa-apa? Ya. 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saudara, kalau kita berpikir mau kabur ya, lebih banyak nggak tahu lah tentang firman Tuhan biar nggak terlalu banyak dituntut. Ntar dulu. Ayat ini bilang, meskipun kamu nggak baca firman, Tuhan kasih loh hati nurani. Waktu kita melakukan sesuatu, sering gak sih kita kayak bergumul di dalam, misalnya gini, aku gak tahu nih ini apa benar apa enggak. Tapi waktu aku, misalkan nih aku berbuat baik kepada Mei, misalkan saya berbuat baik kepada Mei. Tapi motivasi saya pengen dia balas kebaikan saya. Nah, waktu saya berbuat baik sama Mei, hati saya kan tahu, saya pengen dia balas kebaikan saya. Nah, dan tiba-tiba saya menyadari, sebenarnya gue sih gak baik-baik amat sih sama si Mei. Karena sebenarnya gue lagi pengen dia balas kebaikan gue. Hatiku tahu gak? Tahu loh saudara, itu namanya hati nurani. Jadi sebenarnya waktu kita gak tahu banyak pengetahuan, tapi kita punya itu, kita akan dijudge juga sama Tuhan. Karena waktu saya melakukan kebaikan buat Mei, ternyata saya mau melakukannya buat diri saya sendiri. Jadi kita akan dihakimi juga. Jadi jangan kalian pikir dengan tidak tahu banyak hal, kita gak akan dihakimi, sama. Jadi bagaimana dong kalau kayak gitu? Apakah ada manusia yang berhasil lolos dari penghakiman Allah? Gak ada, saudara. Jadi belajar firman tetap ya, supaya kita tahu banyak, jadi bisa dituntut banyak. Gitu. Jadi gak ada yang bisa lolos. Udahlah, kita tuh frustrasi lah tanpa ada Kristus ya. Lalu bagaimana penghakiman bagi orang percaya posisinya? Apa bedanya penghakiman bagi orang percaya dan yang belum di dalam Tuhan? Kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 46 sampai 47. Baca bareng ya. 1, 2, 3. Jadi banyak orang takut akan kata penghakiman. Padahal dalam iman Kristen penghakiman adalah suatu kabar baik. Lalu apa itu? Penghakiman bagi orang percaya. Yang pertama, bagi orang yang ada di dalam Kristus, hari penghakiman bukan hari ketakutan saudara. Tetapi melainkan hari pembenaran final. Dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, apalagi? Sudah pindahnya dari maut kepada hidup. Dalam Yohanes 5 ayat 24, orang percaya tidak masuk ke dalam penghakiman, tetapi telah berpindah dari maut ke hidup. Wow, itu bedanya. Yang ketiga, apa? Deklarasi keselamatan. Jadi waktu dia datang, dia akan mendeklarasikan keselamatan kita. Yang tadinya cuman baru janji, tapi nanti hari penghakiman itu sah saudara. Gitu. Terus yang keempat, penilaian dan buah hidup. Kita akan dinilai dan akan diberikan upah atau reward atas semua yang kita lakukan selama ada di dunia ini. Gitu. Jadi penghakiman bukan akhir segalanya, namun adalah awal langit dan bumi yang baru. Tapi ini berlaku hanya kepada orang yang percaya, saudara.
Wahyu 21 ayat 4-5. Ia akan menghapus segala air mata. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Wow, itulah penghiburan kita saudara. Tapi bagi orang yang belum percaya Kristus, mereka dihakimi sesuai apa? Sesuai dengan perbuatan mereka. Dan otomatis karena gak ada yang bisa membayar dosa itu, mereka akan di dalam kegelapan. Beda sama kita. Penghakiman buat kita hari ini adalah pemberian upah saudara. Lalu kalau kayak gitu siapa sih hakim kita ini? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Nah, dialah hakimnya. Jadi udah jelas ya. Lalu di dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai 45 ini balik lagi kayak tadi yang atas. Cuman saya masukkan bahasa aslinya dari kata berseru. Kita perhatikan. Tetapi Yesus berseru, cry out. Gitu ya. Cry out itu menegaskan sesuatu dengan lantang, dengan penting, dengan lugas. Dan dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Nah saudara, Yohanes 12 ini adalah momen publik terakhir Yesus sebelum Yesus masuk dalam fase jalan salib, jalan penderitaan. Artinya ini tuh sangat penting banget. Ini artinya adalah message terakhir waktu dia menampakkan diri kepada masyarakat banyak bahwa ia berseru, menegaskan sesuatu. Cry out di sini artinya berseru dengan lantang, memproklamasikan dengan keras, berteriak dengan suara kuat untuk didengar banyak orang. Untuk percaya kepada dia. Karena betapa pentingnya pesan ini. Jadi makanya dia berteriak dan berseru. Untuk menunjukkan apa? Tanda urgensi dan belas kasihan. Yesus berseru bukan karena dia marah. Tetapi karena dia mengasihi. Karena dia tahu waktunya udah tinggal sedikit. Kalau dia gak berseru dan teriak dan menangis, kita gak akan ngeh bahwa sebetapa pentingnya percaya akan dia. Karena ia tahu waktu tinggal sedikit dan seruannya adalah panggilan keluar dari gelap. Itu arti kata berseru, saudara. Nah, saya mau cerita, saudara. 1 bulan yang lalu, papa saya sakit. Dan papa saya itu 12 tahun yang lalu udah pernah operasi bypass jantung. Dan dia waktu pas dia mau terima operasi itu, dia terima Yesus di situ. Dan dia bertobat lah. Dan saya tahu dan saya menyaksikan bagaimana saya melihat ada iman, keselamatan yang dia terima. Dan saya tahu iman itu sudah menyelamatkan dia gitu. Nah, 1 bulan yang lalu dia tiba-tiba kena pneumonia, virus flu biasa, tapi karena mungkin fungsi organnya sudah turun semuanya, dia umur 77 jadi kena semua gitu. Jadi waktu kena pneumonia akhirnya berefek kepada yang lain ya, jantung, ya paru-paru, ya oksigennya kurang, otak menyusut dan lain sebagainya. Nah, 1 hari waktu dia sakit, mama saya telepon saya. Kat coba doain mama deh, doain papa gitu. Papa ini kok kayak bukan dia gitu, dibilang gitu ya. Terus ini kok papa kayak punya tenaga gede banget. Jadi kayak biasanya yang lemas-lemas gitu udah tua tiba-tiba kayak berontak gitu. Terus bisa kayak tenaganya tuh kuat banget, bisa ngelawan mamahku gitu. Jadi kayak ini kayak bukan papa, dibilang gitu. Terus dia bisa mencak-mencak, maki-maki, terus bisa ngomong hal-hal yang halu gitu. Sampai tahap situ. Nah terus pas dia telepon saya bingung. Kok dia bilangnya bahasanya mama saya tuh kesurupan gitu ya. Papa kayak kesurupan deh, coba deh kamu doain deh gitu. Sama Revano tolong deh doain. Mama kok kayak ngelihat itu kayak bukan papa gitu kan. Nah di situ saya mikir, papa saya kan udah terima keselamatan gitu kan. Saya tahu menyaksikan bahwa dia menerima Kristus sebagai juru selamat dia. Tapi kok bisa kesurupan gitu ya. Saya bertanya-tanya gitu. Nah udah kan. Nah 1 hari baru 2 minggu yang lalu lah. Saya ketemu teman saya yang ahli tenaga kesehatan lah gitu. Terus saya ngomong tentang keadaan papa saya hari ini gitu. Kalau dia agak kayak halu, terus kayak tiba-tiba dia bilang saya ngeliat anak kecil padahal gak ada gitu. Terus tiba-tiba mama saya ngasih obat terus dia bilang gini, kamu bunuh saya ya gitu. Jadi udah mulai tuh masuk tahap ke situ. Nah pas saya tanya ke teman saya ini gejalanya apa, terus keadaannya kayak gini gitu ya. Terus dia bilang oh itu karena
papamu ini kurang oksigen waktu pas kena penyakit. Jadi masuk ke dalam penyusutan otak. Nah itu dinamakan demensia. Nah demensia ini ternyata waktu kita ngalamin itu, semua penurunan otak itu mengakibatkan kita halusinasi, kita bisa marah-marah, kita bisa tiba-tiba melihat sesuatu yang gak ada. Jadi itu tahapan yang memang kita gak bisa hindari. Waktu kita menua nanti, apalagi belum lagi mentally down kan. Maksudnya gini, dari tadi yang kita merasa kita bisa melakukan banyak hal, tiba-tiba lemah di tubuhnya. Jadi akhirnya dia mengalami mentally breakdown ya, mental breakdown ya. Jadi kayak bingung, kesel, marah gitu. Nah terus saya pas dia omongin gitu, saya mikir, oh iya ya, berarti ini bukan kesurupan, tapi memang gejala alami yang akan kita semua hadapin loh, termasuk papa saya. Nah saya cuma disitu mikir, artinya tubuh kita ini suatu hari nanti akan mengalami itu juga. Cuman mungkin sindromnya akan berbeda-beda. Kita kan punya kelemahan tubuh berbeda-beda ya. Tapi mungkin nanti tuanya kita stroke, gak bisa mikir lagi, gak bisa mikir secara gak bisa mikir aja. Stroke kan udah gak sadar juga ya. Terus atau mungkin kita kena apa? Parkinson mungkin. Atau kita kena penyakit-penyakit yang udah gak bisa mikir lagi. Atau mungkin gak cuman itu, lumpuh mungkin gak bisa jalan lagi. Dan sebenarnya kalau kita sadari ya saudara, kita sedang menuju ke sana loh. Dengan setiap kelemahan tubuh kita masing-masing. Gitu, entah nanti kita tuanya jadi apa kita gak tahu. Saya pun di sini khotbah, hari ini saya bisa nyusun ini khotbah ini. Mungkin satu hari tiba-tiba saya keluar dari sini kejedot beton kotaknya, udah gak bisa mikir lagi mungkin. Ya gak sih? Loh kita tuh gak pernah ada yang tahu loh. 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Gak pernah tahu keadaan kita seperti apa. Makanya sebenarnya waktu kita bisa melayani, kita bisa menikmati, masih bisa belajar firman Tuhan, bisa ikut pemuritan, itu adalah anugerah saudara. Jadi waktu kita masih bisa berpikir, belajar firman, belajar saudara. Karena akan ada momen-momen kita gak bisa lagi berpikir. Ada saatnya mungkin di waktu kita koma, kita gak sadar, mungkin kita masih bisa dengar tapi kita udah gak bisa respon. Di saat itulah berita salib yang hanya kita punya. Hanya saliblah yang bisa jadi kabar baik yang menenangkan kita saudara. Waktu saya renungin ini, saya berpikir Tuhan kok baik banget ya. Bisa gak bayangin gini saudara? Waktu kita terima Kristus ya, iman kita diselamatkan. Artinya apa? Sampai masa depan kita, sampai kita istilahnya stroke lah, demensia apapun itu, keselamatan kita itu tidak berubah saudara. Nih saya bacain, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bukankah ini kabar baik saudara? Dalam keadaan koma kita, dalam keadaan kita gak sadar, dalam keadaan apapun nanti di masa tua kita. Kelemahan tubuh apapun. Keselamatan kita itu dijamin saudara. Lihat nih. Waktu saya baca ini, saya langsung gini, wow, berarti papa saya tuh ada di dalam tangan Tuhan loh. Bayangkan saudara, kenapa Tuhan tuh sampai berteriak, cry out. Karena betapa pentingnya iman kita ini. Waktu kita percaya Dia, kita menerima justification. Keselamatan itu menjadi hal yang pasti. Meskipun ke depannya kita stroke, demensia, apapun lah sebut penyakitnya. It doesn't matter anymore. That's why penting banget hari ini waktu kamu dengar berita Injil. Terima Dia, percaya. Dan itu pun kemampuannya datangnya dari Dia. Dia yang melakukannya bagi kita. Betapa luar biasanya Dia ya. Di dalam bahasa Inggrisnya, even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue. Pasangan kita, keluarga kita, mungkin akan ninggalin kita pas kita tua. Siapa yang mengurusin kita? Pas kita udah gak bisa jalan lagi, mungkin banyak teman-teman kita juga ninggalin kita. Karena capek loh ngurusin orang sakit itu. Tapi Tuhan berjanji, I will carry you, I will sustain you, and I will rescue you. Betapa luar biasanya berita Injil loh saudara. Sampai akhir hidup kita. Dia memegang kita. Itu janjinya Dia saudara. Makanya kenapa Tuhan berteriak, terima aku, percaya kepada aku. Betapa pentingnya berita itu. Karena ternyata efeknya sampai kekekalan saudara.
Jadi Yesus tidak hanya datang sebagai hakim yang adil, namun juga hakim yang berbelas kasihan dan penuh empati. Saudara, siapa di sini yang pernah kena kasus hukum? Yang pernah ada urusan sama pengacara atau panggilan polisi dan lain sebagainya? Saya pernah, saudara. Saya dipanggil kantor polisi beberapa kali untuk sesuatu kasus yang lucu-lucu lah. Nah, tapi gini, reaksi saya waktu saya ditelepon polisi, telepon wartawan gitu ya, saya tuh takut luar biasa loh, saudara. Karena buat saya gini, saya nggak pernah datang ke kantor polisi gitu ya untuk jadi saksi. Tapi kan kalau setelah jadi saksi, kalau kita ternyata terbukti bersalah, kita akan naik kan, jadi tersangka gitu kan. Setelah tersangka apa? Terdakwa, akhirnya ya masuk penjara gitu kan. Nah, perasaan saya waktu saya duduk di kursi pesakitan ini ya, istilahnya jadi saksi juga, takutnya luar biasa loh, saudara. Sebenarnya posisi kita waktu kita bawa dosa itu di hadapan Tuhan, kita tuh tahu loh kita salah loh. Kita tuh tahu kita punya banyak dosa. Dan kita tahu kita merasa gak layak di hadapan Tuhan, betul gak? Bayangkan kalau kita lagi duduk di kursi terdakwa dan dia datang sebagai hakim. Takutnya kita luar biasa loh. Saya aja cuma jadi saksi aja dipanggil polisi udah ketakutan. Apalagi masuk pengadilan. Gitu, jadi perasaannya tuh takut banget. Nah, waktu kita melihat hakim yang adil itu datang dan kita tahu kita berdosa, harusnya kita tuh terima maut loh, saudara. Dan semua barang bukti itu ada. Kita tuh apalagi Tuhan menghakimi sampai hati. Gak ada lagi kita mau lari kemana kalau dia udah menghakimi sampai ke dalam hati kita. Gak ada lagi untuk ngomong, gak ada lagi jadi alasan untuk berdalih itu gak ada. Perasaannya tuh seperti itu loh, saudara. Tapi saudara, yang luar biasa, dia tuh hakim yang adil. Sekaligus dia juga duduk, hakim yang mau duduk menggantikan kita, sang terdakwa. Wow, inilah kabar baik, saudara. Jadi dia bukan hakim yang hanya menuduh, tapi dia juga hakim yang datang untuk membebaskan kita. Kalau hakim dunia hanya menuduh kita, mencari kesalahan kita, tapi dia hakim yang mau duduk di kursi kita, saudara. Pertanyaannya, hakim mana yang mau datang menggantikan kita yang duduk di kursi pesakitan? Hakim mana yang mau datang membebaskan kita? Bukan untuk menuduh kita. Dev naik ya. Hakim mana yang mau membela perkara kita yang bersalah ini? Sedangkan barang bukti kita sangatlah kuat untuk menerima maut. Gak ada jalan lagi, saudara. Hakim mana yang setelah menukar tempat duduk di pesakitan ini, lalu dia memberikan dirinya di atas kayu salib. Divonis bersalah, lalu mati. Menggantikan kita, si pesakitan ini. Dan dia duduk di kursi kita, terdakwa. Agar kita, si pesakitan ini, si terdakwa ini, dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Yesus berseru dan menangis dengan kasih. Memahami penderitaan kita. Dan merasakan kepedihan kita tentang penghakiman. Yang seharusnya menjadi bagian kita. Dalam Yesaya 53 ayat 2-8. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena
itulah. Disalib, penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kita ditanggungnya. Bahkan dia rela dihakimi untuk sesuatu yang tidak dia perbuat. Dia mau mati menggantikan seluruh hutang dosa kita, agar kita tidak perlu lagi menjalani hukuman maut. Dan pada hari penghakiman, Yesus bukan hanya menjadi hakim kita, tapi dia juga hakim yang rela duduk di kursi terdakwa untuk menanggung seluruh kesalahan kita dan menggantikan kita. Agar kita semua yang seharusnya menghadapi penghakiman atas seluruh dosa kita dapat menerima penghakiman. Yesus sang hakim yang adil rela menjadi terdakwa menggantikan kita. Agar kita si terdakwa dibebaskan dari hukuman maut. Bagi orang percaya, penghakiman bukanlah penghukuman, tetapi penghakiman penyembuhan. Kita hidup di dalam dunia yang selalu menghakimi, menilai, dan mengevaluasi hidup kita. Kadang kita lelah, saudara. Kita selalu dinilai. Apapun yang kita berbuat selalu ada bad comment. Apapun yang kita berlaku selalu ada hater. Sebaik apapun kita menjaga hidup kita, selalu ada orang yang gak suka sama kita. Hidup kita selalu dihakimi, dinilai, dievaluasi. Lewat media sosial kita berusaha menutupi semua kelemahan kita. Kita berusaha menutupi semua pencitraan kita supaya dianggap baik, divalidasi, diterima, diakui. Tapi di dalam Kristus, saudara, kita memiliki citra diri yang sudah diperbaharui. Kita gak perlu lagi minta validasi orang. Kita gak perlu lagi minta penerimaan orang lain. Kita gak perlu lagi membuktikan diri kita untuk dipuji-puji orang lain lagi. Karena kita memiliki citra diri yang sudah diperbaharui. Penghakiman kita di masa lalu dan masa depan ditanggung oleh Kristus. Maka kita dapat hidup dengan percaya diri tanpa rasa takut akan penilaian manusia. Di dalam Kristus, kita mampu menghadapi dosa dan kelemahan kita dengan jujur tanpa merasa terhakimi. Karena kita tahu bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan. Di dalam Kristus, kita dimampukan untuk hidup dengan integritas. Kita dapat menentang ketidakadilan dan berani berdiri untuk kebenaran tanpa merasa perlu untuk membalas dendam. Di dalam Kristus, kita mampu hidup dengan keberanian untuk melakukan yang benar, namun tetap rendah hati karena tahu bahwa kita juga adalah pendosa yang telah diampuni. Saudara, di hari penghakiman nanti waktu kita bertemu dengan Dia, kita akan melihat Dia di dalam kemuliaan Dia yang sejati. Amin, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan. Sungguh Tuhan, itulah hari yang kami nantikan ketika Engkau datang kembali, Tuhan. Hati kami rindu, Tuhan. Hati kami rindu, Tuhan, bertemu Engkau, Tuhan. Melihat Engkau di dalam kemuliaan yang gak bisa kami katakan lagi, Tuhan. Sesungguhnya kami hidup di dalam dunia yang menderita, Tuhan. Dunia yang penuh dengan kesedihan, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, dunia ini hanya sementara, Tuhan. Hanya Engkaulah penghiburan sejati kami, Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami pegang, Tuhan, di hari-hari ini, Tuhan. Di saat semua dunia gak membawa kepastian, Tuhan. Tapi hanya di dalam Engkau, Tuhan, ada satu kepastian. Tuhan, kami bersyukur kami telah Kau limpahi dengan anugerah-Mu. Sungguh kami gak bisa membalas apapun atas kebaikan-Mu. Biarlah firman hari ini sungguh meneguhkan dan menguatkan kami akan pengharapan apa yang ada di dalam Engkau. Tiada kata yang dapat kami ungkapkan selain rasa syukur kami atas apa yang telah Kau berikan bagi kami. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk terus berjalan dalam dunia ini. Karena kami tahu dunia ini bukanlah rumah kami, namun kediaman sementara yang akan segera dibongkar. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.